Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan 3 sub-sub materi. Di antaranya adalah dasar-dasar jaringan, surf elektronik, teleconference, dan pesan instan, serta mengubah teknologi informasi. Saya sendiri, Muhammad Asgar, dengan NIM F1G1211006 yang akan menjadi moderator dalam memandu jalannya presentasi ini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya untuk membawakan materi-materi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Rasni dengan NIM F1G1211003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan 2 bahkan lebih komputer yang telah terhubung antara satu dengan yang lain serta dipakai untuk berbagai data. Adanya jaringan komputer dibangun menggunakan kombinasi dari hardware dan software. Dalam pembuatan jaringan komputer adanya switch, juga router, memakai protokol dan algoritma supaya bisa bertukar informasi serta membawa data sampai ke titik akhir sesuai keinginan. Setiap dari titik akhir kadang juga dikenal dengan host dalam jaringan yang mempunyai pengenal yang unik, seringnya disebut alamat IP maupun media akses kontrol yang dipakai dalam menunjukkan sumber bahkan tujuan transmisi. Endpoint bisa mencakup server, telepon, komputer pribadi, juga banyak jenis hardware dalam jaringan. Jaringan komputer mungkin diciptakan dengan memakai gabungan dari teknologi kabel juga wireless. Perangkat jaringan selalu berkomunikasi lewat medium transmisi kabel bahkan wireless. Bagi jaringan yang memakai kabel, mungkin Anda memerlukan optical fiber, kabel tembaga, atau coaxial kabel. Lain halnya jika jalur jaringan wireless masuk dalam jaringan komputer yang memakai koneksi data dari wireless agar bisa menghubungkan dengan titik akhir. Di sini yang dimaksud dengan titik akhir yaitu radio seluler, radio siaran satelit, dan microwave. Jaringan dapat berupa privat maupun publik. Adanya jaringan privat umumnya memerlukan user dalam memasukkan kredensial supaya bisa melakukan akses jaringan. Biasanya seperti ini diberikan dengan manual dari administrator jaringan maupun diperoleh secara langsung oleh para pengguna lewat kata sandi maupun menggunakan kredensial yang lain. Lain halnya dengan jaringan publik, misalkan internet tidak membatasi berbagai akses. Itu saja materi singkat yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Al-Haris Prasetya dengan NIM F1G1211036. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jaringan komputer ternyata bukan hanya satu jenis saja. Ada beberapa jenis dari jaringan komputer yang sering Anda lihat dan Anda dengar, yaitu 1. Local Area Network atau LAN. LAN menjadi penghubung antar perangkat jaringan di dalam jarak yang pendek. Sebuah gedung sekolah, kantor, juga rumah yang jaringannya isi satu LAN. Namun terkadang salah satu gedung akan di sini banyak LAN yang terletak mungkin di per kamar. Terkadang adanya LAN bisa menjangkau kelompok bangunan sekitarnya, jaringan TCP atau IP. LAN ternyata sering, namun tidak bisa diimplementasikan dalam subnet IP tunggal. Selain menjalankan operasi di ruang terbatas, adanya LAN biasanya juga dikendalikan serta dikelola satu atau bahkan organisasi. Anda akan cenderung memakai berbagai teknologi dalam konektivitas khusus, terutama oleh Ethernet juga token ring. Terdapat LAN yang sudah memakai teknologi di wireless menggunakan Wi-Fi yang telah dikenal
Wireless Local Network Area atau WLAN. Kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan komputer yang bertugas menghubungkan 2 bahkan lebih antar jaringan LAN dalam satu kota. Jika jarak yang menjadi penghubung dalam membangun jaringan, artinya jaringan MAN telah digunakan. MAN sebenarnya lebih besar daripada LAN, namun lebih kecil daripada WAN. Adanya MAN memakai perangkat khusus serta kabel supaya bisa menghubungkan LAN. Ketiga, Wide Area Network atau WAN. WAN sering disebut dengan sekumpulan LAN yang sudah tersebar geografis. Ada perangkat jaringan dikenal dengan router yang berfungsi menghubungkan antar LAN menuju WAN. Pada jaringan IP, adanya router yang digunakan untuk menyimpan alamat LAN juga alamat WAN. WAN beda dari LAN pada beberapa hal pentingnya. Umumnya, WAN semacam internet dan tidak dipunyai. Kelima, Campus Area Network atau CAN. Jaringan komputer CAN dikatakan mirip MAN, namun terbatas dalam universitas bahkan akademi. Jaringan satu ini biasanya disiapkan dalam kegiatan pendidikan, misalkan praktik lab, pembaruan kelas, ujian, email, pemberitahuan, dan lain sebagainya. 6. Internet. Internet merupakan berbagai jenis jaringan komputer yang paling besar yang pernah dibuat oleh manusia. Adanya internet bisa menghubungkan berbagai jutaan perangkat dengan komputasi yang masuk dalam laptop, PC, workstation, webcam, tablet, TV, CCTV, dan smartphone. Supaya bisa menghubungkan antar perangkat ini, ada banyak infrastruktur dan teknologi yang harus digunakan. Kegunaan internet tersedia untuk banyak orang, sebab siapa saja dapat terhubung dengan internet, dan internet dianggap juga jaringan yang tidak aman. Ketujuh, Virtual Private Network atau VPN. VPN merupakan solusi dalam menyediakan berbagai koneksi pada internet secara lebih aman. Misalkan di sebuah perusahaan mempunyai 2 kantor, satunya ada di Jakarta serta yang lain di Bandung. Hal ini masing-masing perusahaan bisa memakai VPN dalam menghubungkan antar 2 kantor tersebut. Kegunaan VPN untuk membuat jalur aman pada internet serta dapat digunakan dalam transmisi data. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajriano Aprilindo Tardala dengan NIM F1G1210005. Langsung saja, topologi pada jaringan komputer. Jaringan komputer ada topologinya yang mengacu dengan tata letak sebuah perangkat yang harus terhubung. Biasanya topologi dikenal dengan bentuk bahkan struktur virtual pada jaringan. Bentuknya tidak pasti sesuai dengan tata letak fisik yang sebenarnya pada perangkat jaringan. Misalkan, komputer pada jaringan rumah dapat diatur dengan lingkaran pada ruang keluarga. Namun, tidak memungkinkan dalam menemukan berbagai topologi di sana. Ada beberapa topologi pada jaringan. Yang pertama itu topologi bus. Jaringan bus memakai kabel untuk tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media dalam berkomunikasi dengan perangkat yang lain dengan mengirim pesan siaran lewat kabel yang dihubungkan oleh 2 perangkat. Namun penerimanya saja yang dituju dan benar-benar menerima serta memproses pesan itu. Yang kedua, topologi ring. Jaringan cincin mempunyai 2 tetangga dengan tujuan komunikasi. Pesan perjalanan lewat cincin menuju arah yang baik dan sama dengan searah jarum jam, bahkan berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, topologi bintang. Jaringan pada rumah sering menggunakan topologi ini yang punya titik koneksi terpusat yang dikenal dengan hub node dan mungkin adalah hub jaringan, router, dan switch. Topologi ini dihubungkan dengan hub melalui Unsealed Twist Pair atau UPT Ethernet.
Yang keempat, topologi pohon. Topologi ini bergabung bersama topologi bintang dalam membentuk topologi bus. Dengan bentuknya paling sederhana, biasanya perangkat Jun saja yang bisa terhubung secara langsung ke bus pohon, dan per hub mempunyai fungsi sebagai akar daripada pohon perangkat. Yang kelima, topologi merah. Topologi ini diperkenalkan dengan konsep rute. Tidak sama dengan topologi lain, berbagai pesan yang bisa dikirim di jaringan masih bisa mengambil salah satu atau beberapa jalur yang kemungkinan dari sumber menuju tujuan. Ya, itu saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Alma Musyaimah dengan NIM F121210007. Di sini saya akan membaca materi tentang surat elektronik, telekonferensi, dan pesan internet. Komunikasi penggunaan internet yang paling populer dengan email menempati urutan teratas dari semua teknologi yang digunakan. Beberapa jenis teknologi komunikasi yang digunakan juga termasuk grup diskusi email, berita Unaset, grup obrolan, dan IRC. Ini unik untuk lingkungan komputer jaringan dan telah menjadi populer karena internet. Teknologi lain termasuk konferensi video dan audio serta telepon internet juga tersedia di internet. Komunikasi membutuhkan lebih banyak kemampuan multimedia dan sistem komputer yang lebih membebani sumber daya jaringan daripada yang lain. Pertama yaitu surat elektronik. Surat elektronik sendiri atau pos elektron adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, misalnya internet. Di sini kita akan membahas 3 poin. Pertama, sejarah surat elektronik. Surat elektronik sudah mulai dipakai di tahun 1960-an. Pada saat itu, internet belum terbentuk dan ada hanya kumpulan mainframe yang terbentuk sebagai jaringan. Mulai tahun 1980-an, surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini, banyak perusahaan pos di berbagai negara menurun penghasilannya diakibatkan masyarakat sudah tidak menggunakan jasa pos lagi. Poin kedua yaitu metode pengiriman. Untuk mengirim surat elektronik, kita memerlukan suatu program mail silent. Surat elektronik yang kita kirim akan melalui beberapa tahap poin sebelum sampai di tujuan. Pertama, mulai dari surat elektronik dikirim oleh pengirim, selanjutnya ke internet, kemudian ke POP3 server penyedia email, penerima kemudian email silent, diterima di mana telah diterima oleh komputer penerima, kemudian surat elektronik dibaca si penerima. Poin ketiga yaitu cara membaca surat elektronik. Surat elektronik pada mulanya disimpan di dalam sebuah mail server. Biasanya bila seseorang memakai koneksi ISP untuk sambungan ke internet, ia akan diberikan satu surat elektronik gratis. Surat elektronik yang diterima akan disimpan di server surat elektronik ISP. Ada 2 cara untuk mengakses surat elektronik. Yang pertama, dengan cara menggunakan web seperti Mozilla Firefox. Metode ini disebut sebagai web-based, artinya kita menggunakan media web sebagai perantara ke kotak surat elektronik. Contohnya yaitu Yahoo, Mail, dan Gmail. Untuk menggunakannya, program haruslah dalam keadaan daring. Layanan surat elektronik berbasis web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan surel gratis. Yang kedua yaitu dengan menggunakan program pengakses surat elektronik atau email silent seperti Eudora Mail, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird. Dengan penggunaan program seperti ini, seseorang harus mengetahui konfigurasi yang bisa didapat dari ISP. Keuntungannya adalah dapat membaca surat elektronik tanpa perlu terhubung secara terus-menerus dengan internet.
dan puluhan surat elektronik dapat diterima dan dikirimkan secara bersama-sama. Kelebihan yang lainnya adalah perangkat lunak menyediakan fungsi-fungsi penyuntingan dan pembacaan surel secara luring. Dengan demikian, biaya koneksi di internet dapat dihemat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaidah dengan NIM F1G121011. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. 4. Keamanan. Keamanan data di surat elektronik tidak pernah terjamin dan selalu terbuka risikonya untuk umum. Dalam artian, semua isinya dapat dibaca oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena surat elektronik itu akan melewati banyak server sampai di tujuan. Tidak tertutup kemungkinan ada orang yang menyadap surat elektronik yang dikirimkan tersebut. Surat elektronik dapat diamankan dengan melakukan teknik pengecakan atau enkripsi. Salah satu program enkripsi yang populer adalah PGP, Pretty Good Privacy. Dengan memakai PGP, maka isi akan dienkrip dan hanya orang yang tertuju yang dapat mendekripsi dan membaca surat elektronik tersebut. Kerugiannya adalah membuat repot pihak pengirim dan penerima karena keduanya harus memiliki program PGP dan pengirim juga harus memiliki kunci umum penerima dan melakukan enkripsi pesan dengan kunci tersebut. B. Telekonferensi. Telekonferensi dalam telekomunikasi merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung atau live di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. Penggunaan telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi di mana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif di dalamnya. Dengan audio konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar atau video dan saling mendengar melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing-masing. C. Pesan instan. A. Sejarah instant messaging. Perkembangan instant message diawali ketika mulai maraknya orang menggunakan teknologi secara online pada awal tahun 1990 ketika orang-orang mulai meluangkan banyak waktu untuk mengakses internet. Para pengembang piranti lunak menciptakan sebuah software chatroom di mana suatu grup atau perorangan dapat melihat serta mengirimkan pesan kepada setiap orang yang ada pada room tersebut. Penyedia jasa online Quantum Link menawarkan fitur untuk dapat saling berkirim pesan dengan sesama pengguna komputer yang sedang online. Penerapan instant message ini menciptakan sebuah software chatroom di mana suatu grup atau perorangan dapat melihat serta mengirimkan pesan kepada setiap orang yang ada pada room tersebut. Penyedia jasa online Quantum Link menawarkan fitur untuk dapat saling berkirim pesan dengan sesama pengguna komputer yang sedang online. Penerapan instant message ini memiliki dasar yang tidak jauh berbeda, yaitu sebuah chatroom yang ditujukan untuk dua orang. Instant message ini mulai meledak di internet pada November 1996, yaitu ketika Mirabilis memperkenalkan ICQ, yang merupakan sebuah instant message yang dapat dipergunakan secara gratis bagi setiap orang. Pada tahun 1997, AOL menjadi pioner dalam komunitas online. Hal ini dikarenakan AOL memberikan kemampuan bagi pengguna untuk dapat melakukan komunikasi dalam waktu yang sama dalam sebuah chatroom dan instant message. Model ICQ inilah yang kemudian menjadi dasar yang penting dalam penggunaan instant message yang beredar sekarang ini. Dewasa ini, perkembangan IM telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Penggunaan IM yang awalnya hanya dapat diakses oleh para penggunanya melalui komputer, sekarang ini telah dapat diakses melalui telepon genggam. Dengan kemampuan yang dimiliki telepon genggam untuk mengakses internet, maka para pengguna IM dapat mengakses dunia maya kapan saja dan di mana saja. Di Indonesia sendiri, pengguna IM cukup banyak. Umumnya mayoritas pengguna berasal dari kaum pelajar dan mahasiswa. Menjamurnya piranti lunak seperti
MIG33, eBuddy, dan lain-lain memungkinkan telepon genggam untuk ber-IM RIA, membuat para penggemar IM semakin dimanja. Provider telepon genggam seperti Telkomsel pun telah memberikan fitur kepada para pelanggan mereka untuk ber-IM. Selama itu ada juga layanan SMS premium seperti Chat and Date yang iklannya cukup sering beredar di televisi. IM pada Chat and Date berbeda dengan IM lainnya karena ia berbasis teknologi SMS, tidak seperti IM lain yang berbasis koneksi internet. Itulah materi yang saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Santoso dengan NIM F1B1210040. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan install machine. Penggunaan install machine ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. 1. Jika komputer Anda belum memiliki printer lunak IM, maka Anda harus mengunduh print lunak IM dulu. 2. Setelah print lunak berhasil diunduh, Anda harus menginstalnya. 3. Setelah print lunak IM ada di komputer Anda, bukalah print tersebut. Begitu Anda terhubung dengan server, Anda dapat mengetik nama dan password. Jika ini pertama kalinya Anda terhubung, Anda harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memperoleh output yang dapat digunakan sebagai langkah-langkah awal. Anda menggunakan fasilitas ini ketika server melakukan fasilitas terhadap nama dan password Anda. Maka Anda sudah tercetak sebagai member pengguna fasilitas ini. 5. Setelah ini, komputer Anda secara otomatis akan mengirimkan data kepada server berisi informasi komunikasi yang ada pada komputer yang Anda gunakan, berupa IP, adver, dan nomor output. 6. Lalu server akan membuat file secara temporary yang akan mengkoneksikan informasi untuk Anda dan list code yang Anda miliki. Lalu akan dilakukan pensinkronisasian dengan para pengguna yang ada dalam kontak list Anda. Akan ada menandai para pengguna yang sedang online. Kemudian Anda dapat mengklik nama orang yang sedang offline tersebut dan sebuah halaman akan terbuka sehingga Anda dapat kontak list Anda. Akan ada menandai para pengguna yang sedang online. Kemudian Anda dapat mengklik nama orang yang sedang offline tersebut dan sebuah halaman akan terbuka sehingga Anda dapat menuliskan pesan dan Anda dapat memulai percakapan. 8. Ketika percakapan Anda telah sesuai, Anda dapat menutup halaman percakapan Anda dan Anda dapat mengakhiri koneksi serta keluar dari aplikasi tersebut. Pada saat yang bersamaan, output Anda mengirimkan pesan dan server untuk mengakhiri sesi Anda. Server ada
akan mengirimkan pesan kepada setiap rekan Anda bahwa Anda telah ada dalam koneksi login off, sehingga para pengguna IM yang ada online dan berada di output list Anda mengetahui Anda telah tidak terhubung lagi. Dapat juga disebut offline. Itulah saya menjelaskan pengguna install machine. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi terakhir ini saya sendiri yang akan memaparkan. Untuk kemajuan teknologi informasi turut merubah cara pertukaran informasi. Tak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan. Saat ini rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh proses digitalisasi. Namun, masih banyak pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa kemampuan memahami dan mengolah informasi tersebut secara baik, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang terpapar oleh informasi yang tidak benar. Sekian, itulah tadi sekiranya presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah jaringan komputer akan selalu terhubung sebelum mereka bisa dapat bekerja maksimal untuk mengakses internet. Maka tidak heran jika jaringan ini juga sangat bergantung pada akses internet, baik itu dalam kecepatan maupun jumlah kecepatannya. Dan ciptanya jaringan komputer ini mampu berbagi resource dan kendala meski berjauhan jarak sekalipun. Anda dapat melakukan data sharing berupa data dokumen, video, gambar, dan lainnya dengan orang yang berjauh atau di luar negara tanpa adanya batasan jumlah dan akses selama jaringan yang telah terhubung dengan internet. Selain itu, Anda juga dapat berbagi storage dan hardware dengan menggunakan hardware sharing. Anda juga dapat berbagi satu koneksi internet yang ada dengan banyak orang atau yang disebut internet access sharing, yang menggunakan router dengan kemampuan alokasi bandwidth dengan mudah bagi komputer mana saja yang membutuhkannya. Baik, itulah tadi kurang lebih presentasi kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.